Pasukan Rusia coba serbu Azovstal meski dilarang Presiden Putin. Komandan Marinir Ukraina, situasinya memburuk dengan cepat. Pasukan Rusia berusaha menyerbu pabrik baja Azovstal yang dikuasai Ukraina di kota tenggara Mariupol yang terkepung pada Minggu, kata para pejabat Ukraina. Meskipun ada komentar Presiden Rusia Vladimir Putin pekan lalu bahwa kompleks itu tidak perlu diambil alih, Komando Angkatan Bersenjata Ukraina menulis di Facebook pasukan Rusia menembak dan melakukan operasi ofensif di daerah Azovstal, serta melakukan serangan udara terhadap infrastruktur sipil. Serhiy Volina, Komandan Pasukan Brigade Marinir ke-36 Ukraina di Mariupol, mengatakan dalam sebuah wawancara dengan seorang anggota parlemen oposisi yang ditayangkan di YouTube pada hari Minggu, Rusia menyerang kompleks itu dengan pemboman udara dan artileri. Kami mengalami korban-korban, situasinya kritis. Kami memiliki sangat banyak orang yang terluka. Beberapa sekarat ini situasi yang sulit dengan senjata, amunisi, makanan, obat-obatan, situasinya memburuk dengan cepat. Kata Volina, berbicara dari lokasinya di pabrik melansir Reuters 25 April. Sementara itu, Konstantin Ivasenko, pejabatnya ditunjuk sebagai wali kota Mariupol oleh Rusia, tetapi tidak diakui oleh Ukraina, membantah adanya pertempuran yang terjadi di kota itu, dalam komentar yang dilaporkan oleh outlet berita Rusia TASS pada hari Minggu. Reuters tidak dapat memverifikasi informasi Ukraina atau Rusia secara independen. Pabrik baja Azovstal adalah benteng utama Ukraina yang tersisa di Mariupol, sebuah kota yang telah mengalami pemboman berkelanjutan sejak dimulainya invasi Rusia pada 24 Februari. Sebelumnya pada hari Minggu, penasihat Presiden Ukraina Oleksiy Arestovych menulis di Facebook, pasukan Rusia berusaha untuk menghabisi para pembela Azovstal dan lebih dari 1.000 warga sipil yang bersembunyi di pabrik. Rusia membantah menargetkan warga sipil dalam apa yang disebutnya operasi militer khusus untuk demilitarisasi dan denazifikasi Ukraina. Kemudian pada hari Minggu, Arestovych mengatakan dalam pidato video yang dirilis oleh kantor Presiden, Ukraina menawarkan kepada Rusia putaran negosiasi khusus yang akan diadakan di Mariupol untuk membahas nasib warga sipil dan pasukan Ukraina yang masih terjebak di kota itu. Negosiasi akan dimaksudkan untuk menetapkan gencatan senjata segera di Mariupol, koridor kemanusiaan beberapa hari, dan pembebasan atau pertukaran pejuang Ukraina yang terperangkap di pabrik Azovstal, terang Arestovych. Diketahui pasukan Rusia mengepung pabrik Azovstal pada awal Maret dan secara bertahap menguasai sebagian besar kota. Kamis lalu Presiden Putin menyatakan Mariupol telah dibebaskan dan secara terbuka mengatakan kepada Menteri Pertahanan Sergei Shoigu untuk membatalkan penyerbuan pabrik Azovstal guna menyelamatkan nyawa tentara Rusia. Sebagai gantinya, Presiden Putin mengatakan pabrik itu harus diblokir sehingga tidak ada seekor lalat pun yang bisa masuk atau keluar. Saya menganggap usulan penyerbuan zona industri tidak perlu, katanya kepada Menteri Pertahanan Sergei Shoigu dalam pertemuan yang disiarkan televisi di Kremlin pekan lalu. Aku memerintahkanmu untuk membatalkannya, tegasnya. Tidak perlu naik ke katakombe ini dan merangkak di bawah tanah melalui fasilitas industri ini. Blokir kawasan industri ini sehingga seekor lalat pun tidak bisa masuk, tandasnya. Menhan Shoigu memperkirakan 2.000 pejuang Ukraina masih berada di dalam pabrik. Presiden Putin meminta mereka untuk menyerah dengan mengatakan Rusia akan memperlakukan mereka dengan hormat. Militer Kiev mengklaim tentara Rusia berusaha menyerbu pabrik baja Azovstal, bentang terakhir militer Ukraina di Mariupol. Klaim ini bertentangan dengan komentar Presiden Rusia Vladimir Putin pekan lalu bahwa kompleks itu tidak perlu diambil alih. Komando Angkatan Bersenjata Ukraina menulis di Facebook bahwa pasukan Rusia menembak dan melakukan operasi ofensif di wilayah sekitar Azovstal, serta melakukan serangan udara terhadap infrastruktur sipil. Serhiy Volina, Komandan Pasukan Brigade Marinir ke-36 Ukraina di Mariupol, mengatakan dalam sebuah wawancara dengan seorang anggota parlemen oposisi yang ditayangkan di YouTube pada hari Minggu bahwa Rusia menyerang kompleks itu dengan pengeboman udara dan artileri. Kami mengambil korban, situasinya kritis, kami memiliki sangat banyak orang yang terluka. Berapa sekarat, ini situasi yang sulit dengan senjata, amunisi, makanan, obat-obatan. Situasinya memburuk dengan cepat, kata Volina, yang berbicara dari lokasinya di pabrik baja Azovstal, seperti dikutip Reuters Senin 25 April 2022. Tentara Rusia sering bertindak konyol dan membocorkan rencana serangan ke Ukraina jauh hari sebelumnya. Misi pasukan Vladimir Putin akhirnya mudah tersadap oleh intelijen Ukraina di jalur komunikasi yang tidak tertranskripsi. Itu terjadi ketika pasukan elit serangan udara VDV mencoba merebut bandara Hostomel, 30 mil di luar Kiev.
Komunikasi pasukan Kremlin diketahui oleh SBU, sehingga sebelum mereka menyerang, tentara Ukraina sudah menunggu. Insiden itu pula yang membuat target Vladimir Putin merebut Kiev hanya 72 jam akhirnya gagal total. Tentara Moskow memang merebut beberapa kota di Ukraina, namun hal itu dianggap terlambat seiring mereka kehabisan amunisi dan pasukan makanan. Terbukti tentara Ukraina merebut kembali beberapa kota dan pasukan Rusia memilih mundur dari Kiev dan konsentrasi di Donbas. Kekonyolan tentara Moskow dalam alur komunikasi hingga bocornya misi tersebut diungkap oleh think tank Rusia yang disegani. Sebuah laporan mengatakan unit penyerangan VDV menerima rencana 3 hari sebelum invasi dan mulai berbincang dengan bersemangat untuk mengantisipasi operasi berani mereka. Karena itu, ketika mereka mendarat, mereka bertemu dengan artileri Ukraina dan serangan balik yang berkoordinasi dengan cepat diusir dari bandara. Paparan laporan tersebut. Invasi telah kehilangan momentum dan jelas bahwa mereka tidak memiliki kekuatan tempur untuk berhasil merebut kota, tambah Rusia yang dikutip The Sun. Pengungkapan ini mengikuti klaim bahwa radio transkripsi gagal. Layanan intelijen SBU, Ukraina menerbitkan panggilan telepon yang disadap di mana seorang perwira intelijen FSB mengeluh bahwa radio tidak berfungsi. Kementerian Pertahanan Rusia mengakui pihaknya telah menggunakan sejumlah rudal presisi untuk menghancurkan sebuah gudang logistik di Odessa, Ukraina. Di gudang tersebut diyakini tersimpan dalam jumlah yang banyak senjata yang disuplai oleh Amerika Serikat dan negara-negara Eropa untuk Ukraina. Disebutkan pula bahwa tentara Rusia pada Sabtu 23 April 2022 telah menewaskan hingga 200 tentara Ukraina dan menghancurkan lebih dari 30 kendaraan. Di antara kendaraan yang dihancurkan tersebut adalah kendaraan lapis baja. Tentara Rusia hari ini melumpuhkan dengan rudal jarak jauh dan presisi sebuah terminal logistik di markas militer dekat Odessa, di mana senjata dan jumlah yang banyak dikirim oleh Amerika Serikat dan negara-negara Eropa disimpan. Demikian keterangan Kementerian Pertahanan Rusia. Serangan itu adalah satu dari dua target markas militer Ukraina yang diincar Rusia pada Sabtu 23 April 2022. Tempat lain yang juga diincar tentara Rusia adalah 3 depot senjata dan amunisi dekat kota Ilysyovka dan Kramatorsk. Kementerian Pertahanan Rusia juga mengkonfirmasi jajah tempur Rusia telah melancarkan serangan ke 79 markas militer Ukraina. Dari jumlah itu, 16 serangan dilakukan pada depot senjata dan bahan bakar. Rusia dan Ukraina adalah dua negara yang saling bertetangga secara geografis. Ukraina juga negara bekas pecahan Uni Soviet. Perang Ukraina meletup dipicu sejumlah hal, di antaranya keinginan Ukraina menjadi negara anggota NATO dan Uni Eropa. Tindakan Ukraina itu dipandang Moskow bisa mengancam keamanan dan pengaruh Rusia. Sejak melancarkan invasi ke Ukraina pada 24 Februari 2022, Rusia telah menembaki sejumlah area dan infrastruktur serta mengambil alih 2 kawasan reaktor nuklir. Seorang tentara Rusia berpatroli di Jalan Mariupol pada 12 April 2022. Saat pasukan Rusia mengintensifkan kampanye untuk merebut kota pelabuhan yang strategis. Bagian dari serangan besar-besaran yang diantisipasi di Ukraina Timur, sementara Presiden Rusia mengajukan kasus menantang untuk perang di Rusia. Presiden Rusia Vladimir Putin pada Kamis 21 April hari ini memerintahkan pasukannya untuk tidak menyerbu benteng terakhir Ukraina yang tersisa di kota Mariupol. Salah satu kota besar di Ukraina itu telah dikepung pasukan Rusia. Putin meminta kota itu dikepung saja, agar seekor lalat pun tidak bisa masuk. Seperti dilaporkan Associated Press, Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu mengatakan, seluruh kota di luar pabrik baja Azovstal yang luas tempat pasukan Ukraina bersembunyi berhasil dibebaskan, merujuk pada wilayah Ukraina yang mereka rebut. Putin memuji itu sebagai keberhasilan. Bagi Rusia, menguasai kota Mariupol akan menghubungkan jalur darat antara Rusia dan semenanjung Crimea dan membebaskan pasukan Rusia untuk bergerak ke tempat lain di Donbas. Pernyataan Putin dan Shoigu tampaknya mencerminkan perubahan strategi di Mariupol, di mana Rusia sebelumnya tampaknya bertekad untuk merebut setiap inci terakhir Mariupol, walau tidak jelas apa artinya secara praktis. Pejabat Ukraina belum mengomentari pernyataan terakhir Rusia itu, tapi sebelumnya disebutkan bahwa 4 bus berisi warga sipil berhasil melarikan diri dari Mariupol setelah beberapa kali gagal. Ribuan warga sipil lain tetap tertahan kota tersebut yang kini sudah menjadi reruntuhan akibat pengepungan dan serbuan pasukan Rusia. Selama hampir 2 bulan, lebih dari 20.000 orang dikhawatirkan tewas dalam perang di Mariupol.